Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali lagi di channel Nur Rahman Nadir. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu atau pengetahuan tentang hukum menulis Al-Quran bagi orang yang sedang berhadas. Pelajar di lembaga berbasis Islam seringkali mendapatkan pelajaran atau tugas menulis Al-Quran untuk mengasah kemampuan siswa. Tugas-tugas siswa tersebut terkadang datang mendadak tanpa mengonfirmasi para siswa sudah mempunyai wudu atau belum, ada yang sedang menstruasi atau tidak. Pada dasarnya hukum menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang berhadas baik kecil maupun besar adalah haram. Namun bagaimana dengan menulis Al-Quran? Apakah berstatus hukum sama? Imam Nawawi menyebutkan ulama berbeda pendapat tentang hukum menulis mushaf Al-Quran bagi orang yang sedang mempunyai hadas. Ar-rabi'atu idza kadabal muhdis awil junub mushafan nadara an hamalahu aw masahu fi hali kitabih haruma wa illa fasahihu jawazu li'annahu ghairu hamil wala masin wa fihi wajhun masyhur annahu yahrumu wa wajhun salis hakahul mawardi annahu yahrumu al junubi dunal muhdis. Artinya keempat, jika ada orang mempunyai hadas atau junub menulis mushaf, hukumnya diteliti terlebih dahulu. Yang pertama, apabila menulisnya bersama dengan menyentuh atau mengangkat mushaf tersebut, maka hukumnya haram. Kemudian yang kedua, apabila tangan penulis tidak sampai menyentuh media tulis, maka hukumnya menurut pendapat sahih boleh. Menurut pendapat yang masyhur hukumnya haram. Dan menurut sebagian pendapat lain sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi, hukumnya haram bagi orang yang junub, tapi bagi orang yang hadas diperbolehkan. Al-Quran berbentuk buku yang lazim kita pakai masuk kategori mushaf, termasuk juga buku tulis para siswa yang murni dibuat untuk buku Al-Quran secara penuh. Adapun media-media tulis yang lain seperti buku tulisnya anak-anak yang campur dengan materi-materi lain, atau media tembok, papan, pintu, kaca, dan lain sebagainya, menurut sebagian ulama selama di situ tertulis ayat Al-Quran maka disebut sebagai mushaf. Sebagian ulama lain memilih jalan tengah, yaitu selama tujuan pembuatnya adalah untuk bahan pembelajaran atau dirosah, hukumnya sama dengan mushaf Al-Quran meskipun
dalam penulisannya hanya sepenggal ayat saja. Namun apabila hanya untuk hiasan, jimat dan sejenisnya, maka tidak disebut mushaf. Hal ini senada dengan perkataan Imam Haromen. Qala Imamul Haromen, law kana al-lawh ayatun aw ba'du ayatin kutiba litirosah haruma masuhu wa hamluhu. Artinya, Imam Haromen mengatakan jika ada papan, kaca, kayu, kertas atau benda-benda sejenis, terdapat ayat Al-Qur'annya atau sebagian ayat yang ditulis dengan tujuan sebagai bacaan, maka haram menyentuhnya. Menulis Al-Qur'an dengan hadas meskipun diperbolehkan, penulis tidak boleh menyentuh media yang terkena goresan tinta tulisan Al-Qur'an. Apabila ada media yang terkena goresan tinta atau ukir tulisan Al-Qur'an, bagi siapapun termasuk penulisnya sendiri, baik dengan tujuan kepenulisan untuk dibuat bacaan atau dengan tujuan lain, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Wa ammal masu fayahrumu masuma hadahu walau ju'ila bainal mushaf kitabun bi an ju'ila ba'du mushaf min jihatin wal ba'dul akhar min jihatin ukhra fayambahil hurmatu mutlaqah wala yutawaqqafu ala qasdihi. Artinya, adapun menyentuh mushaf, hukumnya haram menyentuh yang persis pada tulisannya. Apabila Al-Quran ditulis pada satu muka Al-Quran, sebagian lagi ditulis pada lembaran di baliknya, maka seyuknya masing-masing mempunyai hukum haram secara mutlak. Hal ini tidak memandang bagaimana niatnya dalam menulis. Dengan demikian, bagi orang yang ingin menulis potongan ayat Al-Quran, sebagai langkah paling aman adalah suci dari hadas kecil maupun besar. Tetapi jika dalam keadaan terpaksa, menulis Al-Quran diperbolehkan selama tidak menyentuh tulisan yang telah tertulis. Apabila dalam kepenulisan mempunyai tujuan untuk dibuat bacaan, maka larangannya ditambah satu lagi, yaitu tak boleh menyentuh media tulisannya sekalian. Para guru yang mengajarkan murid remaja hingga dewasa, sebelum memberikan tugas menulis ayat Al-Quran, hendaknya memperhatikan kondisi kesucian murid-muridnya. Bila mereka berhadas kecil, hendaknya guru menyuruh para muridnya untuk berwudu terlebih dahulu. Bila ada siswi yang sedang haid, sebaiknya memberikan tugas lain selain menulis ayat untuk sementara waktu. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.